Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja saya di sini ingin menerangkan atau ingin berbagi pengalaman tentang dunia medsos atau dunia media. Jadi gini, seandainya kita berdakwah dengan cara yang manual, dalam artian tidak mengikuti perkembangan zaman di dalam berdakwahnya, maka menurut saya juga sulit untuk menyebarnya ilmu agama di dunia ini. Maka dari itu kita harus mengikuti perkembangan zaman selagi tidak menyalahi aturan syariat. Apapun yang bisa kita lakukan, ya lakukan. Akan tetapi jangan sampai melewati apa yang dilarang oleh syariat. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman bahwasanya ketika seseorang itu berdakwah lewat medsos, pasti yang namanya cacian itu sangat banyak, karena akan diketahui langsung oleh masyarakat banyak. Tapi kita harus ingat bahwasanya setiap orang yang selalu mengajak kepada kebaikan pasti tidak akan jauh dari yang namanya cacian. Kita orang biasa, baginda Nabi Muhammad SAW saja banyak sekali cacian-cacian kepada baginda Nabi, padahal beliau Nabi. Apalagi kita orang biasa kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jelas kita banyak yang mencaci maki. Karena kenapa? Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu benar-benar hak dan benar-benar dari Allah. Jadi ketika yang mendengarkan itu orang yang sakit hati, kemudian ketika kita menjelaskan tentang bahayanya penyakit hati, pasti orang yang mempunyai penyakit hati pasti tersinggung. Tapi kalau memang orang itu tidak mempunyai penyakit hati, tidak sombong, tidak hasut, meskipun orang yang dakwah itu menjelaskan tentang orang sombong, menjelaskan tentang orang hasut, menjelaskan tentang akibat hati ini kotor, pasti tidak akan tersinggung. Karena orang yang mendengarkan tidak mempunyai sifat-sifat yang disebutkan. Begitu juga kita menyampaikan apapun di dalam media sosial, di dalam bermasyarakat, selagi itu tidak menyinggung seseorang, pasti siapapun akan senang. Tapi ya kita harus selalu menyampaikan di dalam kebenaran, meskipun kita itu dibenci. Karena sesuatu yang bisa menyembuhkan itu pasti pahit bagi nafsu kita.
Jadi ketika kita mendengarkan suatu hal yang menjadikan diri kita menjadi lebih baik, pasti bagi hawa nafsu kita pasti akan terasa sakit. Yang sakit itu bukan diri kita, akan tetapi nafsu kita. Dengan begitu, kita harus selalu mendengarkan hal-hal yang baik dan melihat hal-hal yang baik supaya nafsu juga merasakan kesakitan. Seandainya kita paksakan mendengarkan hal-hal yang baik, pasti nafsu akan selalu menangis. Saya ibaratkan seperti seorang meminum jamu. Jamu tidak ada yang namanya jamu itu manis. Pasti jamu itu pahit. Tapi bagaimanapun bagi orang yang sakit, kalau ingin sembuh, ya harus dipaksa meminum jamu. Tapi terasa pahit. Tapi kelamaan kalau kita paksakan meminum yang pahit, yaitu meminum jamu, pasti nanti kita akan sembuh. Kalau sakit, nanti akan sembuh. Ya begitu juga ucapan-ucapan yang baik kok mengena terhadap orang yang mempunyai hati yang tidak baik, pasti merasa sakit. Seperti halnya orang meminum jamu. Seperti halnya orang sakit meminum jamu yang pahit. Pasti akan sembuh kalau kita paksakan untuk meminum jamu yang pahit. Maka dari itu, bagi seseorang yang mudah tersinggung di dalam mendengarkan hal-hal yang baik, berarti hati kita masih kotor. Berarti hati kita masih jatuh. Seperti halnya kalau orang tidak tersinggung, berarti memang benar-benar di dalam hatinya itu menerima dengan apa yang didengar. Itu. Apalagi kita di dalam media sosial, kita menyampaikan hal yang menyakitkan kepada orang lain atau tidak menyakitkan kepada orang lain, pasti ada saja yang mencaci maki, karena semua orang itu beda-beda di dalam sudut pandangnya. Tapi tetap harus kita sampaikan selagi itu memang benar. Tapi kalau kita salah, ya pasti siapapun, entah yang tersinggung atau tidak, pasti kalau memang ucapan itu salah, ya pasti ada yang mengkritik. Istilahnya bukan mencaci maki, tapi pasti ada yang mengkritik supaya kita tidak salah lagi. Ya itu, terima kasih. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.